5, 4, 3, 2, 1, 0. Dengan penyampaian materi oleh Adinda Rayani FY 180793, Hendra 160573, Rifki Hamdani 180778, Serli S. Anggraini 180900, Setia Muanisa 180882, Yuni Febrianingsih 180898. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi kami yaitu tentang sistem bisnis perusahaan. Baiklah, materi pertama yaitu tentang Customer Relationship Management atau CRM dan komponen aplikasi utama dari sistem CRM yang akan disampaikan oleh Saudara Hendra. Disilahkan. Customer Relationship Management (CRM). CRM adalah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Komponen aplikasi utama dari sistem CRM. 1. Manajemen kontak dan akun. Perangkat lunak CRM membantu menangkap dan melacak data yang relevan tentang kontak pelanggan dan prospek bisnis yang sedang tren di masyarakat. 2. Penjualan. Menyediakan perwakilan penjualan dengan alat perangkat lunak dan sumber data perusahaan yang mereka butuhkan untuk mendukung dan mengelola aktivitas penjualan mereka dan mengoptimalisasi penjualan silang dan penjualan. 3. Pemasaran dan pemenuhan. Membantu pelaku pemasaran mencapai kampanye pemasaran langsung dengan optimasi seperti tugas sebagai arahan yang memenuhi syarat untuk target pemasaran serta penjadwalan dan pelacakan surat pemasaran langsung. 4. Layanan dan dukungan pelanggan. Sebuah sistem CRM menyediakan pelayanan dengan alat perangkat lunak dan akses seketika pada basis data pelanggan biasa yang dibagi oleh pelaku penjualan dan pemasaran. 5. Retensi dan program loyalitas adalah pemeliharaan hubungan bisnis yang berkelanjutan dengan pelanggan dalam jangka panjang. Tingkat retensi pelanggan yang tinggi berbanding terbalik dengan pelanggan yang meninggalkan perusahaan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang tahapan dan manfaat CRM yang akan disampaikan oleh Saudari Yuni Febrianingsih. Tahapan CRM. 1. Mendapatkan pelanggan baru atau acquire. Pelanggan baru didapatkan dengan memberikan kemudahan pengaksesan informasi, inovasi baru dan pelayanan yang menarik. 2. Meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang telah ada atau engage. Perusahaan berusaha menjalin hubungan dengan pelanggan melalui pemberian layanan yang baik terhadap pelanggannya atau customer service. 3. Mempertahankan pelanggan atau retain. Tahap ini merupakan usaha untuk mendapatkan loyalitas pelanggan dengan mendengarkan pelanggan dan berusaha memenuhi keinginan pelanggan. Manfaat CRM. 1. Mengidentifikasi pelanggan terbaik. 2. Personalisasi dan penyesuaian secara real-time terhadap siklus keinginan dan kebutuhan pelanggan. 3. Penelusuran kontak pelanggan. 4. Menyediakan layanan kontak perusahaan pada setiap pelanggan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang penyebab kegagalan CRM dan pengertian ERP yang akan disampaikan oleh Saudari Setia Muanisa. Penyebab kegagalan CRM. 1.
kurangnya sponsor manajemen senior. 2. Manajemen perubahan yang tidak tepat. 3. Proyek jangka panjang yang terlalu banyak dan cepat. 4. Kurangnya integrasi antara CRM dan sistem bisnis inti atau ERP. 5. Kurangnya insentif pegawai yang mengurus pelanggan. Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP atau bisa disebut perencanaan sumber daya perusahaan adalah sistem perusahaan lintas fungsional yang dibawa oleh seperangkat modul perangkat lunak terintegrasi yang mendukung proses dasar bisnis internal dari sebuah perusahaan. Materi selanjutnya tentang manfaat dan tantangan dari ERP dan penyebab kegagalan ERP yang akan disampaikan oleh Saudari Shirley S. Anggraini. Manfaat dan tantangan dari ERP. 1. Kualitas dan efisiensi. ERP membuat sebuah kerangka kerja untuk mengintegrasikan dan meningkatkan proses bisnis internal perusahaan yang menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam kualitas dan efisiensi layanan pelanggan, produksi, dan distribusi. Kedua, berkurangnya biaya. Banyak perusahaan melaporkan pengurangan yang signifikan dalam biaya pengelolaan transaksi dan perangkat keras, perangkat lunak, dan staf pendukung TI dibanding dengan warisan sistem yang tidak terintegrasi yang telah digantikan oleh sistem ERP mereka yang baru. Yang ketiga, pendukung keputusan. ERP menyediakan informasi lintas fungsional yang penting atas kinerja bisnis bagi manajer dengan cepat untuk memperbaiki kemampuan dalam membuat keputusan yang lebih baik dengan cara yang terjadwal di seluruh bisnis perusahaan. 4. Ketangkasan perusahaan. Mengimplementasikan sistem ERP memecah banyak departemen terdahulu dan halangan fungsional atau silos dari proses bisnis, sistem informasi, dan sumber daya informasi. Penyebab kegagalan ERP. Kegagalan untuk melibatkan karyawan yang terkena dampak dalam tahap perencanaan dan pengembangan dan untuk mengubah program manajemen, atau mencoba melakukan banyak hal dan terlalu cepat dalam proses konversi dan pengetesan data yang memadai merupakan penyebab lain dari kegagalan. Dalam banyak kasus, kegagalan ERP juga disebabkan kepercayaan yang berlebihan dari perusahaan atau manajemen TI atas pernyataan penjualan perangkat lunak ERP atau atas bantuan dari perusahaan konsultan bergensi yang dipekerjakan untuk memimpin implementasi. Materi selanjutnya tentang tren dalam ERP dan Supply Chain Management atau SCM yang akan disampaikan oleh Saudara Rifki Hamdani. Tren dalam ERP. Yang pertama, pengembangan dalam integrasi dan fleksibilitas. Yang kedua, perluasan aplikasi bisnis elektronik. Yang ketiga, jangkauan yang lebih jauh ke pengguna baru. Yang keempat, adopsi teknologi internet. Supply Chain Management atau SCM. SCM atau manajemen rantai pasokan adalah sistem antar perusahaan lintas fungsional yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu, mendukung, dan mengelola hubungan antara beberapa kunci proses bisnis sebuah perusahaan dengan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang peranan SCM dan tren dalam SCM yang akan disampaikan oleh Saudari Adinda Rayani FY. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peranan Supply Chain Management. Peranan teknologi informasi dalam SCM adalah untuk mendukung tujuan-tujuan ini dengan sistem informasi antar perusahaan yang menghasilkan banyak dari hasil-hasil sebuah bisnis diperlukan untuk mengelola rantai pasokannya secara efektif, sehingga banyak perusahaan yang memasang perangkat lunak SCM dan mengembangkan sistem informasi SCM berbasis situs. Tren dalam Supply Chain Management. Arena pemasok yang menghadapi aplikasi akan melihat pertumbuhan yang berkelanjutan dari publik sebagaimana jaringan pribadi yang mengubah rantai pasokannya yang linear dan tidak fleksibel menjadi non-linear. Dan jaringan-jaringan pemenuhan yang dinamis juga berkembang sepanjang dimensi lain.
Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Salah dan janggal dalam segi penyampaian kami mohon maaf. Terima kasih, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.